Selamat datang di Adu Seru Argumen. Pernyataan Rita Wahyu yang menyebut adanya manusia sebelum Adam membuat heboh banyak kalangan. Benarkah hal itu sesuai dengan ajaran iman Kristen atau justru bertentangan? Mari kita simak tanggapan langsung dari Pendeta Welly yang akan menjelaskan secara detail menurut Alkitab. Mungkinkah ada manusia sebelum Adam? Saya jawab, mungkin. Bahwa alam semesta ini diciptakan dalam periode 6 hari. Kata yom dalam bahasa Ibrani itu bisa bermakna hari, bisa bermakna periode, bisa bermakna bentangan waktu. Di sini terjemahan dari LAI bahasa Indonesia, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, nefesh hayah, ternak dan binatang melata, dan segala makhluk hidup bernafas. Fihaitu eretz, jadilah demikian. Di sini ada nefesh hayah, saya kasih gambar seperti manusia purba yang hidup berkelompok di sini ya. Mungkin nggak sih? Mungkin. Dan mereka ini ada sebelum Adam. Kenapa mereka tidak sama dengan Adam? Adam dengan nefesh hayah yang lain yang walaupun mungkin ada diciptakan sejenis makhluk yang sejenis manusia, tetapi mereka hanya makhluk hidup biasa, bukan yang diciptakan dalam gambar dan rupa. Mungkin saja Tuhan menciptakan makhluk hidup yang lain tidak dengan gambarnya, yang model badannya itu seperti Adam. Mungkin nggak? Mungkin aja. Anda pernah lihat beruang madu? Menarik kan? Mereka jalannya persis manusia, tegak. Mungkin nggak ada sejenis spesies yang lain yang kemudian punah pada banjir Nuh yang mirip dengan Adam? Mungkin nggak? Mungkin. Itulah manusia sebelum Adam. Tetapi hanya Adam yang diciptakan dalam gambarnya, dalam image Elohim. Nah, setelah saudara mendengar, ini sudah tidak asing lagi. Yang bicara ini adalah Ibu Rita Wahyu, ya. Konon beliau ini adalah dosen atau pengajar bahasa Ibrani Alkitab. Dan di dalam video ini terang-terangan dia meyakini bahwa ada manusia sebelum Adam. Wah, ini sesuatu, makanya saya bilang tadi, ini sesuatu yang asing di pendengaran umat Tuhan. Saya bisa menyebut ini adalah neo-darwinisme. Ya, jadi kalau beliau ini adalah pengajar di dalam komunitas akademik, berarti menghasilkan juga komunitas akademik yang akan ada di atas mimbar atau menjadi dosen, pengajar, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan dan pemimpin jemaat. Dan kalau dosen, hamba Tuhan, gembala sidang, dan pemimpin jemaat punya pandangan seperti ini bahwa ada manusia sebelum Adam, ini merupakan suatu beban dan menjadi satu konflik serius di dalam iman orang percaya. Karena itu, ajaran ini perlu ditanggapi karena jemaat, lalu kemudian sejumlah besar mahasiswa dan ada beberapa dosen diantaranya bertanya-tanya tentang ajaran yang asing ini. Ya, segera saja kita tanggapi atau lihat dari kebenaran Alkitab. Kalau kita bicara manusia, persoalannya atau yang dibicarakan adalah ada manusia sebelum Adam. Terminologi manusia itu di dalam Kejadian 1 itu hanya atau baru ditemukan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Yaitu dengan istilah Adam yang juga diterjemahkan secara tepat, kata itu adalah manusia. Jadi tidak ada istilah manusia atau terminologi manusia atau kata manusia sebelum Kejadian 1 ayat 26. Sedangkan manusia yang dimaksud ini tidak lain adalah Adam, yang juga pasangannya adalah Hawa yang diciptakan Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 diperjelas di sana. Kejadian 5 ayat 2 juga mempertegas ini, bunyinya begini. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi yang dimaksud manusia adalah Adam, termasuk juga Hawa. Dan kalau bicara tentang penciptaan manusia, Adam dan Hawa, itu ada di Kejadian, saya mengulangi, 1 ayat 26
Dan 27, tidak pernah ada di ayat sebelumnya. Apalagi di ayat 24 yang menurut Ibu Rita Wahyu ada frasa nefes haya, diterjemahkan oleh LAI, itu makhluk hidup. Apakah menurut Rita Wahyu itu adalah manusia? Ada manusia yang walaupun tidak sama dengan Adam yang dicipta, itu adalah manusia yang mulia segambar dengan Allah. Tetapi kata beliau ini adalah manusia yang ada di dalam ayat 24 Kejadian 1 adalah manusia juga, tapi tidak setara dengan Adam. Ya, walaupun dikatakan seperti itu, ini juga menjadi satu polemik. Ya, berarti ada manusia sebelum Adam. Ini kalau nefes haya di ayat 24 Kejadian 1 itu dikatakan itu manusia, ini pemaksaan ajaran yang kosong dan tidak benar dan tidak pasti. Karena itu ibu ini di dalam pemaparannya waktunya singkat dan hanya membahas ayat 24 Kejadian 1, ada muncul kata mungkin 11 kali kurang lebih. Kalau seorang peneliti, taruhlah dosen, apalagi doktor, ya, membuat penelitian lalu kebenarannya disimpulkan dan diukur dengan kata mungkin, ini penelitian yang tidak sehat dan tidak valid. Karena itu mau ditegaskan sekali lagi soal nefes haya di ayat 24. Firman Tuhan berkata bahwa itu bukan manusia, bukan kumpulan manusia. Walaupun manusia purba atau manusia yang tidak mulia, itu tidak bisa disebut manusia. Tetapi itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sekali lagi bukan manusia. Yang dimaksud di dalam konteks itu adalah jenis ternak, binatang melata, dan binatang liar. Kenapa demikian? Karena nefes haya, sekali lagi, frasa nefes haya di dalam ayat 24 ditemukan juga di dalam ayat 20, nefes haya, yaitu menjelaskan jenis-jenis ikan di air dan juga burung-burung di udara. Jadi kalau misalnya setiap nefes haya itu adalah manusia, berarti bukan hanya di ayat 24. Di ayat 20 juga ada nefes haya, berarti ada juga manusia di sana, dalam tanda petik. Karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa ayat 24 Kejadian 1 itu nefes haya diterjemahkan sebagai atau diyakini sebagai kumpulan manusia atau manusia, itu tidak pernah ada kebenarannya di dalam Alkitab. Kalau bicara kata yom atau hari itu kata yom juga tidak ada hubungannya dengan menghadirkan manusia, penciptaan manusia. Yom itu merupakan satuan hari dari 24 jam itu. Dan dalam konteks ini adalah hari ke-6. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 31, di situ saja kata yom. Dari ayat 24 sampai ayat 31, kata yom ditemukan di ayat 31. Jadi tidak ada hubungannya dengan penciptaan manusia. Hanya menunjukkan sekali lagi tentang hari ke-6. Karena 6 hari dicipta manusia, dicipta terakhir. Jadi sekali lagi bahwa manusia yang dimaksud di dalam Alkitab hanya Adam, dimulai dari ayat 26, 27 ada di sana juga, dan ayat pasal-pasal ayat selanjutnya dari situ tidak ada, sekali lagi tidak ada sebelum ayat 26. Apalagi di ayat 24 dan di ayat 20 dan ayat-ayat lainnya. Adam atau manusia, sekali lagi, hanya ini berkali-kali, hanya ditemukan dimulai dari ayat 26, menunjuk kepada Adam dan istrinya Hawa. Tidak ada manusia lain. Tidak ada manusia yang dianggap manusia purba atau manusia yang tidak setara dengan Adam dicipta sebelum Kejadian 1 ayat 26. Dan pandangan ini diyakini oleh kekristenan dan gereja Tuhan sedunia hingga sekarang. Tidak ada ajaran yang manusia sebelum Adam. Ya. Juga sekolah tinggi teologi atau STT yang Injili
dan juga doktor-doktor yang sehat, doktor teologi yang sehat, dan seminar-seminar Injili di seluruh dunia yang Alkitabiah tidak juga mengajarkan dalam literatur mereka bahwa ada manusia sebelum Adam. Kalau ada manusia sebelum Adam, itu biasanya ada dalam literatur STT atau seminari atau doktor-doktor liberal. Dan juga pandangan-pandangan orang yang mengikuti konsep-konsep Darwinisme. Ya, jadi ini sangat-sangat berbahaya. Apakah bapak-bapak gereja menyetujui seperti itu? Pandangan bapak gereja tentang manusia seperti apa? Agustinus dalam bukunya berjudul Kota Allah menjelaskan bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Tidak ada manusia sebelum Adam. Yang dimaksudkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 tadi. Itu kata Agustinus, bapak gereja yang terkemuka ini, mengatakan demikian. Begitu juga Irenaeus mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Adam itu adalah Adam yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Lalu Clement dari Roma, konon ini murid Petrus ya, yang ditemukan di dalam Filipi 4 ayat 3, dia punya surat ditulis dari Roma kepada jemaat Korintus. Dia menyatakan juga bahwa 6 hari Allah mencipta alam semesta, dan hari ke-6, hari terakhir dalam penciptaan, dalam konteks ini hari ke-6, Allah mencipta manusia. Itu manusia yang pertama, tidak ada manusia sebelum Adam. Ini kata Clement dari Roma. Demikian juga orang Yahudi, walaupun Adam bukan orang Yahudi, tapi mereka percaya bahwa Adam adalah manusia pertama dicipta Allah, adalah nenek moyang mereka juga. Karena itu mereka percaya sesudah Allah mencipta manusia pertama, Allah beristirahat dan dikuduskan melalui ibadah mereka. Buktinya mereka beribadah pada hari ke-7, yaitu pada hari Sabtu. Nah, bagaimana dengan pandangan Yesus dan Rasul? Apakah mereka percaya atau mengajarkan bahwa ada manusia sebelum Adam yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah itu? Mulai dengan Paulus, berarti ini sudah masuk pada perjanjian baru. Paulus menulis di dalam 3 bagian dalam suratnya. Pertama, Roma 5 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa manusia, dosa masuk dalam dunia melalui, dikatakan di henos antropo, yaitu melalui satu orang. Yang satu orang yang dimaksud itu ayat 14 Roma 5 itu adalah Adam. Jadi bukan manusia sebelum Adam. Jadi yang berdosa itu adalah Adam. Kalau memang ada manusia sebelum Adam di ayat 26-27 Kejadian 1 yang menurut Ibu Rita Wahyu itu manusia di ayat 24 Kejadian 1, berarti manusia itu tidak termasuk manusia berdosa. Persoalan teologi lagi yang nanti lahir dari pandangan seperti itu. Sedangkan firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu manusia, semua manusia telah berbuat dosa, tidak terkecuali. Jadi kalau ada manusia sebelum Adam dan Hawa, itu berarti manusia yang tidak termasuk dalam Roma 3:23. Karena manusia yang berdosa seluruhnya itu adalah manusia, di Roma 3:23 adalah manusia turunan Adam, manusia pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan di sana ho protos anthropos, yaitu manusia pertama. Lagi-lagi manusia pertama ini mengacu kepada Adam, bukan kepada manusia sebelum Adam. Dan berikut 1 Timotius 2 ayat 13 juga mengatakan bahwa Adam sebagai protos eplaste. Jadi Adam merupakan atau dicipta pertama. Adam dicipta pertama.
pertama atau dijadikan pertama sebagai manusia pertama. Jadi di dalam tulisan Rasul ini tidak pernah ada, ya, tidak pernah ada penjelasan atau informasi bahwa ada manusia sebelum Adam dan Hawa, atau manusia yang segambar dengan Allah dan serupa dengan Allah juga. Lalu terakhir kita lihat apa kata Kristus. Kalau kita temukan di dalam Matius 19 ayat 4, dikatakan juga di sana bahwa Ia yang mencipta, dipakai ho ketisas arkes. Jadi Ia yang mencipta manusia pada mulanya, arkes, pada mulanya, yaitu laki-laki dan perempuan, menunjuk kepada Adam. Jadi Yesus pun mengatakan bahwa manusia pertama dicipta itu adalah Adam dan juga Hawa. Paulus di dalam 3 bagian suratnya, dia mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam. Dan bapak-bapak gereja pun tadi sudah menyimpulkan seperti keyakinan orang Yahudi bahwa manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Tidak pernah ada dalam cerita atau literatur yang sehat, istilah saya tadi, yang biblical, ya, mengatakan bahwa ada manusia sebelum Adam dan Hawa. Ini saya mengulangi sekali lagi, minta maaf. Ini ada dalam literatur dan pikiran otak orang liberal. Karena itu saya menutupnya dengan himbauannya kepada jemaat. Pertama kepada jemaat. Jadi berdasarkan bukti Alkitabiah dan sejarah tadi, walaupun singkat, bapak-bapak gereja itu merupakan aspek historis. Ya, mengatakan ya kepada jemaat, ya, sekali lagi tidak ada dan sangat tidak benar ajaran yang mengatakan ada manusia sebelum Adam dan Hawa. Ini hoax, ini doktrin tipu-tipu. Kenapa saya katakan begini? Saya seorang gembala dan jemaat tentunya ada. Jemaat sudah mengkonfirmasi ke saya tentang pandangan ini. Masih tentang jemaat, jauhi ajaran seperti ini. Dan berhati-hati dengan pengajaran yang di YouTube atau di media sosial. Silakan jemaat terus belajar terus Alkitab secara sehat dan bertanya kepada gembala-gembala sian dan pendeta. Yang kedua, kepada para hamba Tuhan, entah gembala sidang, pendeta, dosen pengajar Alkitab, dan lain-lainnya, mari proteksi jemaat yang sedang giat-giatnya mencari informasi kebenaran di media sosial sekarang ini. Jangan sampai mereka tergelincir dengan pandangan-pandangan yang berseliweran ya, di YouTube atau di media-media lainnya yang membahayakan iman anak Tuhan. Ya, karena itu para teolog dan hamba Tuhan mari terus meningkatkan kualitas teologi masing-masing dan pengajaran Alkitab yang baik supaya menjadi konsumsi yang segar bagi jemaat. Kiranya tanggapan ini dan juga penjelasan tentang kebenaran Alkitab mengenai bahwa tidak ada manusia sebelum Adam dan Hawa, itu manusia pertama Adam dan Hawa, tidak ada manusia lain. Ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita. Tuhan berkati kita. Shalom. Dari penjelasan Pendeta Welly, kita jadi tahu bahwa isu manusia sebelum Adam bukan sekadar pendapat, tetapi menyentuh inti dari ajaran iman Kristen. Semoga penjelasan ini memberi pencerahan dan semakin meneguhkan keyakinan Anda. Jangan lupa bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video adu argumen berikutnya hanya di channel ini.